Namanya luka harus kita obatin, Mbak. Iya, iya sih, tapi aduh, saya udah ngerepotin kamu, saya. Hanya sesaat. Mbak, kenapa, Mbak? Ada yang luka gak? Gak tau, tapi sakit banget. Oke, kita bangun, kita cek dulu ya, Papa. Iya. Aduh, Duduk dulu, Mbak. tunggu itu. Ayo, Nikonya kemana? Udah nggak usah pikirin Niko, yang penting keadaan Mbak Jaka sehat dulu ya. Tapi kan kita harus ngikutin dia. Ya, tapi saya harus cek dulu kakinya, Mbak. Mbak, ini berdarah loh, Mbak. Saya obatin ya. Saya ambil tisu dulu ya. Nggak usah. Lagian lukanya juga nggak seberapa kok. Udah aman. Nanti kok didiemin infeksi, Mbak. Nggak apa-apa. Mendingan kita ikutin Niko aja yuk sekarang yuk. Mbak tunggu sini. Saya ambil tisu, saya obatin ya. Ya ampun Reno, kamu ini bener-bener laki-laki sejati. Lukanya nggak seberapa kok. Udah nggak usah diapa-apain ya. Kamu mau bersihin. Iya. Au. Sakit. Rih. Tahan dulu ya. Udah cukup. Udah. Maafin saya ya. Gara-gara saya kamu jadi terhambat kerjanya. Mbak, saya nggak pernah mikir berdarah itu menghambat saya, Mbak. Namanya luka harus kita obatin, Mbak. Iya. Iya sih, tapi aduh, saya udah ngerepotin kamu, saya. Makasih. Tapi beneran kan kamu mau makan sama saya? Saya nggak pernah mikir pun negatif tentang Mbak Dara, Mbak. Oke? Ya, makasih. Bisa jalan? Aku coba. Saya tuntun nih. Kalian harus hati-hati. Karena saat ini, Devan sedang menyelidiki insiden keracunan gas yang menimpa Alia dan Devan. Aku ingetin sama kalian. Pokoknya, jangan kalian bawa-bawa nama aku kalau kalian sampai kenapa-napa. Makanya kalian harus hati-hati. Kamu tenang aja, Miko. Aku yakin banget kalau Devan itu nggak akan nemuin bukti yang akan menyeret nama kita bertiga. Dan aku yakin banget kalau Alia itu sekarang udah keguguran. Ya kan? Kata siapa? So tahu kamu tuh, Jen. Kamu tuh dari dulu ya, kerja kenapa sih nggak pernah becus? Hah? Alia dan bayinya itu selamat. Gimana sih kamu? Apa? Kok bisa? Iya, bahkan Alia sekarang sedang diamankan sama Devan di tempat yang nggak tahu di mana. Diamankan? Kamu beneran nggak tahu dia diamanin di mana? Aku nggak tahu. Semua keluargaku nggak ada yang tahu Alia di mana sekarang. Tapi nggak, Miko, nggak mungkin. Jelas-jelas kemarin aku dengar kalau dokter itu ngomong kondisi Alia itu sangat berbahaya. Jadi nggak mungkin dia itu sama bayinya baik-baik aja. Jenny, itu kenyataannya. Udahlah. Sekarang sini, HP kamu. Mau ngapain? Sini HP kamu. Kasih aku.
Aku harus hapus chat riwayat kamu dan telepon kamu ke aku, Jen. Ya, apalagi aku pernah kirim server ke HP kamu. Aku harus hapus. Nah, nih. Pokoknya aku ingetin sama kamu dan lo, ya. Hati-hati. Dan jangan pernah bawa-bawa nama aku, Jen, dalam masalah ini. Jen, ini gawat loh. Kalau Deva sampai tahu kita bisa di penjara. Kamu tuh bisa nggak sih nggak bawel? Beneran nggak apa-apa? Kalau ketahuan gimana? Mana lagi? Hah? Itu Bang Iko. Iya dong. Kita harus deketin mereka ya. Kita harus cari tahu mereka tuh lagi ngobrolin apa. Kita duduk di situ aja. Ya. Itu ternyata bukan Miko. Kurang ajar. Ternyata Devan serius nyelidikin masalah ini. Makanya dia nyuruh Reno ngikutin gue. Untung aja, tadi gue sadar. Ada yang ngikutin gue. Beneran nggak apa-apa? Itu kan Dara sama Reno. Jangan-jangan mereka sengaja ngikutin gue ke sini. Pasti mereka disuruh sama Devan nih. Jadi, lo, anak buahnya Devan ada di sini sekarang. Gak usah nengok. Farel, lo duduk di tempat gua, lo pakai jaket gua sekarang, gitu kan? Ngapain pakai jaket lo? Udah sini. Cepet, pindah. Aku pergi dulu, Jen. Lo pakai ginian segala. Bet banget sih. Aman. Dara dan Reno nggak lihat gue duduk bareng Jenny. Anwar, Reno bilang bahwa kamu ada teman yang bekerja di bagian forensik. Apa benar teman kamu bisa bantu untuk ngecek barang bukti ini? Benar, Pak. Saya akan segera menghubungi teman saya dan akan menyerahkan barang bukti ini untuk diperiksa lebih lanjut. Baik. Kamu tolong bilang sama teman kamu agar prosesnya dipercepat sebisa mungkin. Maaf, Pak Depan. Kemungkinan untuk hasil pemeriksaan barang bukti ini nggak bisa keluar cepat, Pak. Kenapa? Karena tergantung antrian kasus di lab dan tingkat kerumitan analisis pada barang bukti ini, Pak. Kamu sama sekali nggak bisa nego sama teman kamu itu. Saya nggak bisa janji, Pak. Tapi saya akan berusaha untuk meyakinkan teman saya agar kasus ini bisa diprioritaskan. Makasih banyak ya, Anwar. Sama-sama, Pak. Tolong kabari saya secepatnya begitu hasil pemeriksaan barang bukti sudah keluar. Pasti, Pak. Pak Depan tenang aja. Kalau begitu, saya izin dulu, Pak. Saya mau langsung kasih barang bukti ini ke teman saya. Tapi Pak Miko kemana, Mbak? Tadi saya lihat Pak Miko masuk ke kafe ini. Masa tiba-tiba hilang? Oh, mungkin Miko tuh kesini nggak janjian kali sama Jenny. Tapi mereka ketemu ya kebetulan aja. Ya nggak sih? Bisa juga sih, Mbak.
sekarang kita udah gak dapet petunjuk, kehilangan jejaknya Pak Niko. Maaf ya, ini pasti semuanya gara-gara saya ya. Lagi tadi saya pakai jatuh segala. Kamu sih, tadi kan saya udah bilang kamu udah cepetan kejar Niko, jangan sungguh saya ini biasa aja. Lanjutkan coba. Ini tuh bukan salah Badara. Ya mau gimana lagi, Mak? Mungkin memang belum waktunya kita bisa ngikutin Pak Niko, Mbak. Udah gak apa-apa. Terus rencana kamu sekarang apa? Kita pulang dulu aja, nanti saya akan pikirin rencana berikutnya. Oke, saya ikutin kamu aja. Yuk. Hati ya Mbak, pelan-pelan, Iya. jangan buru-buru. Ya. Iya, betul pelan-pelan. Bisa. Yuk. Aduh mas, maaf banget ya mas, mbak. Saya nggak sengaja. Iya, nggak apa-apa. Dilanjut aja kerjanya, Bu. Maaf ya mas, makasih. Ya ampun, jadi basah semua gini. Tega-teganya kamu, Dara. Kamu mesra-mesraan kayak gitu sama Reno. Padahal aku tahu betul, di hati kecil kamu masih sangat mencintai aku. Udah nggak apa-apa, Mbak. Ini masalah kecil, nggak usah dibesar-besarin. Kamu tuh kenapa sih? Jadi laki-laki tuh baik banget. Hatinya tuh kayaknya tulus gitu. Terbuat dari apa sih hati kamu? Kamu gak pernah marah-marah, gak pernah teriak-teriak, gak pernah bentak-bentak. Setiap kamu ngadepin masalah tuh kamu selalu tenang banget. Gak usah dijawab, gak usah. Mbak, kalau kita lagi ada masalah, kita nggak boleh sambil emosi, Mbak. Yang ada makin stres. Justru kalau kita lagi ada masalah, kita harus menghadapinya dengan kepala dingin, tenang, terus sambil senyum. Jadi semuanya kerasa enteng. Bisa aja kamu. Oh iya, saya mau ajak kamu ke apartemen saya. Sebagai tanda, saya berterima kasih sama kamu. Ya karena kita juga hari ini kan misinya gagal ya. Saya juga minta maaf karena tadi saya jatuh. Mau ya kamu ke apartemen saya? Saya mau cuciin baju kamu dan kamu pakai baju saya. Gimana? Maksud saya pakai baju perempuan, emang saya laki-laki apa, Mbak? Bukan gitu, maksudnya bukan gitu. Saya masih punya baju yang ukurannya tuh bisa oversize, bisa kamu pakai. Ya, dan bisa unisex juga modelnya. Saya yakin pasti kayaknya cukup deh sama kamu. Ya, mau ya? Oh iya, saya juga tadi malam tuh masak semur daging. Terus masak itu kebanyakan. Kayaknya kalau misalnya kita makan bareng lebih seru deh dibanding mubazir. Aku nggak salah dengar kan? Dara undang makan. Apa ini ya yang namanya ngedate? Siapa aja yang berhasil masuk area basement saat saya dan istri saya sedang bermalam di sini? Malam itu ada 2 orang masuk, Pak. Dari tim mana kalian? Kita dari pihak kontraktor, Pak. Dia mengenakan seragam dan tanda pengenal. Jadi saya biarkan dia masuk, Pak. Kalau gitu sekarang kamu coba jelaskan ke saya, bagaimana ciri-ciri 2 orang itu?
Sepertinya aku kenal mereka. Jangan-jangan